Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang kembali di podcast via Zoom Bawaslu Maros edisi kelima. Bersama saya Ghazali Hadis selaku host akan menemani sahabat-sahabat semua selama 15 menit ke depan akan berdiskusi tentang isu yang sampai saat ini masih merupakan isu yang selalu menghantui pesta demokrasi kita, yaitu terkait politik uang. Nah, kali ini kita tidak sekedar akan membicarakan fenomenanya, tapi juga kita akan melakukan bedah anatomi, menyingkap celah regulasi, dan memahami kompleksitasnya di lapangan. Bersama kita hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan juga seorang praktisi, dan saya kira masih menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Beliau adalah Kakak Dr. Asbudi Dwi Saputra SH MKN. Beliau sekarang adalah dosen di Fakultas Hukum Unhas. Apa kabar Kakak Dokter? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang untuk bersilaturahmi dalam podcast yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Siap, makasih Kakak Dokter atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi wawasan di ruang diskusi ini. Baiklah, untuk menghargai waktu, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Sebagai sesi pembuka, kita akan mencoba menganalisis dari perspektif teori dan praktiknya di lapangan. Berdasarkan perspektif teoritis, Kakak Dokter selaku seorang akademisi yang juga punya pengalaman empiris di pengawasan kepemiluan, bagaimana Kakak Dokter melihat adanya pergeseran pola money politics hari ini? Karena ada kesan bahwa regulasi pemilu kita seringkali ketinggalan kereta dibanding modus politik uang yang selalu bermutasi. Apakah secara substansi kerangka hukum kita saat ini masih mampu memotret dan menjangkau realitas kecurangan yang semakin mutakhir? Silakan Kakak Dokter. Baik, terima kasih host. Ya, berbicara tentang politik uang, apa yang disampaikan host tadi itu sangat benar bahwa politik uang itu merupakan isu klasik, ya. Tetapi seperti lagu kenangan yang selalu diulang-ulang, tanpa bosan-bosannya, ya. Masyarakat, oknum, ya, selalu menggunakan cara-cara yang seperti itu, ya. Yang pertama, saya biasa menyampaikan di forum-forum terbuka maupun di fakultas, ya, tentang analogi politik uang. Ya, saya menganalogikan bahwa politik uang itu seperti virus, ya, virus yang mudah bertransformasi, baik dari segi jumlah maupun bentuk, ya, dari segi jumlah, ya, maupun dari segi bentuknya. Ya. Sedangkan dia berhadapan dengan antivirus yang diharapkan bisa menangkal, ya, virus money politik ini. Antivirus yang saya maksud itu adalah regulasi. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa Indonesia ini menganut sistem hukum Eropa kontinental. Ya, tidak bisa orang berbuat, ya, tidak ada satu pemidanaan tanpa ada aturannya. Nah, aturan inilah yang diharapkan, ya, bisa menangkap virus-virus yang berkembang tadi. Ya. Sayangnya di lapangan, ya, virusnya berkembang semakin pesat dengan berbagai macam jenis, sedangkan antivirusnya ini tidak mampu mengimbangi pesatnya perkembangan virus ini. Ya. Apalagi jika antivirus ini, regulasi ini dibuat memang, ya, hanya untuk menangkap virus-virus tertentu. Nah, contohnya, ya, kita sudah masuk spesifik ke politik uangnya. Contohnya, bertransformasi dari pembagian secara konvensional, sekarang bisa melalui e-wallet. Ya. Apakah itu transfer melalui Shopee, OVO, dan seterusnya. Nah, sedangkan regulasi kita ini belum mengatur, belum menjangkau. Apakah dalam e-wallet itu ada bahan kampanye? Apakah dalam e-wallet itu ada penyampaian? Kan tidak ada transfer uang masuk langsung ke rekening atau ke akun yang masing-masing, ya. Jadi dari segi instrumennya sudah berubah. Dulu secara konvensional, sekarang sudah ada e-wallet, transfer, voucher, dan seterusnya.
Kemudian sasarannya juga dulu sasarannya itu secara acak, ya. Karena ini sewaktu penyelenggara saya juga sering berdiskusi dengan oknum-oknum yang melakukan praktik itu. Ya. Ya, katanya dia menyebar saja, dia sebar 4.000, ya. Dia sudah prediksi bahwa 2.000 itu akan kembali mencoblos. Dan itu Iya. dimanfaatkan budaya kita itu budayanya pandai berterima kasih. Ketika ada yang memberikan sesuatu, kita merasa tenang kalau kita bisa membalas pemberian itu. Iya, iya, iya. Walaupun ya secara kalau dikaji ya pemberian itu dari segi agama dan segi norma itu terlarang. Nah, tapi itu praktiknya dia menyebar secara konvensional kurang lebih misalnya 4.000, 2.000 itu akan datang ke TPS untuk mencoblos. Iya. Nah, itu pola lama itu. Walaupun itu berhasil tapi sekarang itu sudah ditinggalkan. Ya. Sekarang itu dia menyasar ke kelompok-kelompok. Dia menyasar ke kelompok. Misalnya ada kelompok tani, ada kelompok masyarakat. Dia nyasar di situ. Dia menyumbang di situ. Segmentatif. Dia menjadi ya. misalnya dia menjadi pembina di situ atau seperti apa, dia nyumbang ke situ. Ya. Jadi dilakukan itu bukan pada saat tahapan, tapi sebelum tahapan dia nyumbang memang. Ya. Begitu sudah masuk tahapan, sudah hari H itu dia petik. Ya. Artinya pasti ada timbal balik dari sumbangan-sumbangan yang diberikan itu. Nah, jadi dari praktiknya tadi bahwa memang regulasi kita ya belum mampu untuk menangkap virus-virus money politik ini, baik dari segi jumlah maupun dari segi beraneka macam dan bermutakhirnya cara-cara pelaku money politik ini itu masih sulit untuk ditangkap regulasi. Ya, saya kira itu. Baik, Kakak Dokter, saya kira menarik tadi analoginya antara virus dan antivirus. Virusnya sudah menyebar dan bermutasi, tapi antivirusnya masih Iya. asik, sehingga agak ketinggalan kereta lah. Iya, siap. Antivirusnya ini, betul. Nanti Kakak Dokter, gini, kita mencoba menganalisis dari celah hukumnya. Iya. Kita kan sering melihat adanya ketidakberdayaan hukum saat berhadapan dengan modus baru politik uang. Iya. Nah, dari kacamata Kakak, Dokter, apakah fenomena ini itu bersumber dari adanya kelemahan redaksional Iya. pada batang tubuh pasal di Undang-Undang Pemilu kita? Misalnya adanya batasan waktu dalam penanganan pelanggaran. Istilahnya ada 7x7 hari kerja di pemilu dan 3+2 hari kalender di pilkada. Nah, apakah Kakak Dokter melihat ada semacam desain wewenang tertentu yang tanda kutip Kakak Dokter itu sengaja diciptakan, dibatasi sehingga lembaga pengawas ini seolah-olah tidak memiliki taring sejak dalam aturan itu? Bagaimana Kakak Dokter melihat hal tersebut? Ya, ini biasa kami peristilahkan kalau di Fakultas Hukum, adanya gap antara law in books and law in action. Ya. Jadi aturan yang tertulis itu ya sangat ya jauh jaraknya, tidak bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang cepat atau berkembang itu. Yang pertama terkait disparitas subjek hukum. Ini sudah lama sebenarnya kita bahas, tapi ya tidak apa-apa karena sekarang ini kemarin juga ada di KPP ada beberapa penyelenggara bahwa saatnya ini untuk membuat kodifikasi baru terkait regulasi pemilu itu. Yang pertama harus kita telisik itu tentang disparitas subjek hukum. Ya. Ada perbedaan antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10. Nah, di Undang-Undang 7 ya di samping membagi ya terkait subjeknya, dia juga mengeksploitasi terkait waktunya. Ya. Pertama subjeknya kita ketahui bersama bahwa di Undang-Undang 7 itu yang dijerat pidana ya itu pelaksana ya, peserta dan tim kampanye yang resmi. Itu pelaksana, peserta dan tim kampanye yang resmi. Ini celah hukum ya ketika yang melakukan praktik money politik itu merupakan relawan atau broker atau simpatisan yang tidak terdaftar. Jadi ini yang digunakan untuk ya menyalurkan money politik tersebut. Ini yang maksud disparitas di sini. Nah, kemudian di Undang-Undang 10 itu lebih progresif. Di Undang-Undang 10 lebih progresif karena di Undang-Undang 10 itu ya unsurnya itu adalah setiap orang. Subjeknya itu adalah setiap orang. Ya.
Namun masing-masing regulasi ini punya kelemahan. Ya. Ya. Di Undang-Undang 10 tadi, Undang-Undang 7 kita telisik satu demi satu. Undang-Undang 7 tadi terkait pertama subjeknya, ya. Nanti masuk unsurnya setiap orang kalau pada hari H. Ya. Kemudian dari segi subjek kita masuk dalam segi waktunya, ya. Jadi ada waktu yang khusus untuk relawan, ada waktu khusus untuk menjerat tim kampanye dan seterusnya. Nah, kemudian, jadi ini saya maksud tadi mengeksploitasi celah waktu. Ada waktu pra penetapan, ada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan. Ya. Kalau pra penetapan itu bebas. Ya. Ini saya buka-bukaan saja. Ya. Di pra penetapan itu sebelum ada calon, Ya. itu pelaku manipolitik itu sudah melakukan investasi publik. Ya. Sudah melakukan investasi publik. Dia sebar ke sini, dan seterusnya. Nah, di masa kampanye itu hanya menjerat tim resmi. Ya. Di masa kampanye. Di masa tenang menjerat, ya, hukumnya menjerat tim resmi, baru ancamannya dinaikkan. Di masa kampanye tadi ancamannya 2 tahun, di masa tenang itu ancamannya 4 tahun. Sedangkan pada hari pemungutan itu baru berlaku subjeknya setiap orang, yang ancamannya 3 tahun. Jadi pelaku memindahkan atau mendistribusikan secara masif, ya, itu pada saat pra penetapan, ya. Dan jangan salah, berdasarkan temuan PPATK tahun 2024, ya, triliunan uang beredar pada masa itu. Bayangkan, yang tidak mampu dijangkau, ya, yang tidak mampu dijangkau oleh undang-undang tadi dan cara-cara konvensional yang kita gunakan. Jadi temuan PPATK silakan dicek, triliunan, ya, uang yang mengalir pada tahun 2024 itu. Kemudian itu di Undang-Undang 7, ya. Sedangkan di Undang-Undang 10, celah di Undang-Undang 10 itu, nah, apakah ini sebenarnya apakah menguntungkan atau tidak, dimasukkannya pemberi dan penerima. Ya. Di Undang-Undang 10 itu dimasukkannya unsur pemberi dan penerima, ya. Secara progresif, ya, untuk mencegah, ya, ini ingat, ya, untuk mencegah, saya rasa ini baik untuk mencegah supaya penerima juga itu was-was kalau dia menerima uang, ya, dia bisa dipenjara juga. Dari sisi pencegahan. Tapi dari sisi penindakan tidak ada orang yang mengaku bahwa pernah diberikan uang. Karena kalau dia mengaku, dia juga akan kena sanksinya. Ini sama, di sisi pencegahan bagus, ya. Tapi ketika kita masuk di sisi penindakan tidak ada, ya. Hampir tidak ada yang mengaku pernah diberikan uang oleh pelaku money politik. Saya kira itu, Gus. Betul. Semakin menarik diskusi kita, dan kita coba untuk menelisik sedikit dari sisi pembuktian dan standar hukum yang tadi sudah disinggung sedikit. Jadi kita lanjut dari membedah lebih dalam. Dari sisi penegakan hukum, seringkali kita kandas tadi itu di aturan formalnya. Ya. Namun ada yang lebih pelik menurut saya, Kakak Dokter, yaitu adanya kekaburan makna antara materi lainnya di pasal 523 Undang-Undang Pemilu dengan limitasi bahan kampanye di PKPU kampanye. Ya. Nah, gini, seringkali pemberian barang yang nilainya itu dan jenisnya itu dimanipulasi, diklaim sebagai bahan kampanye agar lolos dari jerat pidana. Ya. Menurut Kakak Dokter ini, bagaimana kita menyikapi adanya gap ini? Ya. Menurut saya ini celah yang lebar ini, di mana batasan harga dan jenis barang dalam PKPU justru sering dijadikan tameng untuk melegalkan politik uang berkodok materi lainnya. Ya. Apakah kesan dualisme aturan ini yang membuat politik uang itu menjadi pelanggaran yang terlihat nyata, namun seolah-olah sulit untuk disentuh, Kakak Dokter? Ya, betul. Iya, karena saya juga beberapa kali bawa materi di kecamatan itu. Kalau ini termasuk bahan kampanye, ini bukan bahan kampanye. Ya. Jadi yang pertama, bahan kampanye itu yang ada capnya, yang ada logonya, ya. Kalau misalnya yang diberikan tumbler tanpa ada unsur-unsur capnya atau langsung diberikan seperti itu, walaupun harganya di bawah ketentuan, itu termasuk money politik, itu pemberian dengan maksud itu. Iya. Ya. Karena kan biasanya, Kakak Dokter, begini, itu kan di PKPU kampanye, itu kan dilimitasi bahan kampanyenya. Nah, biasanya ada barang di luar limitasi tersebut, tapi dilekatkan atribut kampanye, sehingga
tim kadang mengklaim bahwa ini adalah bagian dari bahan kampanye. Ya, Nah, ini kadang yang mengaburkan makna antara materi lainnya dengan bahan kampanye tersebut, Kakak Dokter. ya, pikir saya, ya itu menjadi Iya, problem. Tetapi kalau saya, karena kita sering juga berdiskusi dengan iya, Gakumdu, itu ada namanya batas kewajaran, ya, iya, batas kewajaran. Ya kalau bahan kampanye yang dinilai, misalnya kalau tidak salah lebih dari 100.000 kalau tidak iya, salah, 100.000 kok sedih iya, kemarin dia. iya. Kalau di atas 100.000 nilainya, itu termasuk money Materi lainnya. politik, ya. Nanti. Money politik di atas 100.000. Misalnya dia beli kemeja ini harganya di atas 100.000, tetapi ditempel logo, Iya, ya, logo itu termasuk money politik itu. Jangankan bahannya ya, nilainya pun kalau diakumulasi, misalnya harganya 50.000, tetapi diberikan ke satu orang itu lebih dari jumlah 50.000 kalau diakumulasi. iya, Misalnya diberikan tumbler ini harganya 80.000 misalnya, tapi diberikan dua, masing-masing dua, itu kan sudah melewati iya, batas nilai barangnya itu dari segi volumenya. iya, Jadi apa yang disampaikan Gus tadi itu, ya kalau saya kembali lagi, kita penindakannya itu dalam sentra Gakumdu. iya, betul. Kita melibatkan ahli dalam menilai Iya, apakah ini ketentuannya ini kumulatif atau alternatif. iya, Misalnya cukup bahannya saja, tidak jumlahnya, ataukah yang dinilai itu jumlah dan jenis bahannya. iya, iya, Kalau saya gunakan dua, harus dia bahannya sesuai yang dimaksud, iya. ya, barang dan bahan sesuai yang dimaksud dalam regulasi, dan nilainya juga itu tidak melebihi. Kalau saya begitu, Gus, ya. Siap, siap, siap. Baik, Kakak Dokter, kita lanjut. Nah, melihat kompleksitas masalah yang kita diskusikan tadi, menurut Kakak Dokter ini di mana letak intervensi paling mendesak yang harus kita lakukan? Apakah persoalan politik uang ini cukup diselesaikan dengan tanda kutip tambal sulam regulasi melalui revisi undang-undang, atau sebenarnya kita membutuhkan perombakan total pada ekosistem penegakan hukum pemilu kita, Kakak Dokter? Ya. Jadi ini sudah kami sering juga diskusikan di Iya, kampus, bahwa ya kalau tambal sulam itu, ya kita ketahui bersama bahwa nanti ada satu pasal yang saling, ya, bertentangan dengan pasal yang lain. iya, Tidak bisa tambal sulam, tidak bisa. Harus disatukan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. ada. Khusus untuk ketentuan-ketentuan pidananya disamakan saja. Ya, tuh. Nanti kalau tahapannya apa kan diatur tersendiri dalam perbab-babnya. Tetapi untuk seperti money politik, unsur-unsurnya itu di ketentuan pidana itu harus disamakan. Subjek hukumnya, tata cara pembuktiannya, harinya kan hari juga ini agak berbeda, Ya. ya. Betul, ada perbedaan. Harinya itu ya disamakan, hari kerja, hari kalender Iya. disamakan, ya, antara pilkada dan pemilu. Kalau perbedaan terkait tahapan-tahapannya, silakan diatur di bab-bab tersendiri dalam Iya. penyatuan regulasi tersebut. Kemudian, ya, enggak apa-apa, kita ini namanya pernah di dalam penyelenggara, makanya Iya. kadang-kadang juga ketahui bahwa lemahnya itu di mana. Ya. Iya. Kemudian terkait struktur Gakumdu, ya. Iya. Jadi tidak apa-apa kita berpikir ke depan, ya. Ini juga sudah kami diskusikan di fakultas, didiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Kalau saya, struktur Gakumdu itu harus bertransformasi. Saya lebih cenderung merubah struktur itu seperti yang ada di KPK. Jadi kita lihat institusi KPK, kepolisian dan kejaksaan masuk di dalam secara permanen. Ya, kepolisian dan kejaksaan masuk dalam secara permanen. Ya. Jadi kalau saya, kepolisian dan kejaksaan harus juga masuk di Bawaslu. Saya kira memang relevan, Kakak Dokter, karena kan kalau jadi nanti di revisi Undang-Undang Pemilu, ini kan akan terpisah selama 2,5 tahun ini pemilu. Iya. Sehingga nanti memang mungkin kan kalau Gakumdu itu memang dipermanenkan saja di bawah. Iya, dipermanenkan. Karena ya untuk rapat-rapat pembahasan sudah tidak ada lagi ya seperti pleno rapat pembahasan itu, karena strukturnya sudah di dalam. Ya. Strukturnya sudah di dalam. Seperti KPK, ya, strukturnya di dalam, langsung kepada penuntutan. Ya, setelah disidik dan seterusnya langsung penuntutan. Ya. Jadi tidak ada lagi pelimpahan berkas,
Ya, kejaksaan, tidak ya, ada di BAP di kepolisian, LP di kepolisian, tidak ada, langsung satu ya, penanganan penuntutan langsung. iya, iya, iya. Jadi ini sudah, bahkan itu sudah, kalau dibentuk strukturnya itu dia ada unit tersendiri, ya, unit terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Iya, iya, iya. Jadi unit tersendiri khusus untuk tindak pidana pemilu. Kalau administrasi ya tidak masalah kalau Ya, administrasi, karena administrasi itu memang murni dari Bawaslu. ya, Nah, ini tindak pidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang terakhir, terkait dengan e-wallet tadi ini, ya, e-wallet. Nah, karena ini berdasarkan tadi fakta yang saya sampaikan di awal, sangat banyak uang yang beredar, ya, ya. yang diketahui oleh PPATK, ya, tapi ya sebatas di lembaga tersendiri, tidak nyebrang ke Iya, Bawaslu. iya, iya. Nah, makanya itu perlu ada satu unit, ya, unit intelijen keuangan, ya, intelijen keuangan. Jadi bukan hanya yang dilaporkan di apa istilahnya ini, dana kampanye, Ya, dana kampanye itu muncul perputaran uang di ya, daerah itu pada saat pemilu. ya, Ya muncul gitu, muncul, ya. Jadi harus ada apakah MOU atau seperti apa antara Bawaslu, PPATK dan OJK. ya, Dan MOU-nya itu harus langsung bisa diaplikasikan. Sebenarnya saya sangat setuju dulu waktu KSN itu. Ya, ya, KSN betul. yang ada yang MOU dengan Bawaslu, MOU dan ada itu jelas sekali di situ. Bahkan dijelaskan bahwa bagaimana kalau suaminya ASN, istrinya caleg, bagaimana Iya, kalau ada bendera dipasang, dan jelas juga sanksinya. iya, Ya, hanya eksekusinya di apa pejabat pembina kepegawaian yang ini. Tapi iya, kalau penanganan perkaranya itu langsung mengacu kepada apa yang diatur dalam MOU itu. MOU dan karena saya iya, lihat itu ada MOU dan ada juga pasal-pasal ketentuan di bawahnya. iya, Saya ingat persis itu. Jadi begitu ada pelanggaran yang dilakukan ASN, langsung dibuka itu dan jelas sanksinya di situ. Kapan dia sanksi berat, kapan dia peringatan dan seterusnya. Di iya, tahapan mana jelas. Jadi saya berharap ke depannya ada unit juga antara Bawaslu, PPATK dan OJK, dan itu tadi sudah iya, jelas tentang pasal-pasal ketika menemukan pelanggaran terkait e-wallet ini. iya. Saya kira itu. Nah, luar biasa ini kakak dokter, hanya saja mungkin karena waktu juga yang ini terakhir mungkin sekaligus juga closing statement. Halo semuanya. Saya Ya. Sebagai insan akademis, apa pesan kakak dokter ini untuk publik, terutama masyarakat Maros, ya. agar tidak hanya melihat politik uang itu dari sisi masalah hukumnya saja, tapi sebagai ancaman nyata dan serius bagi kualitas kepemimpinan kita di daerah maupun secara nasional ke depannya. Silakan kakak dokter. Ya, yang pertama itu tidak bisa kita langsung mengajak masyarakat tuh Maros, Kabupaten Maros untuk misalnya bahwa anti politik uang dan seterusnya. Pertama itu harus ada penyadaran secara kolektif. Ya, yang pertama itu harus masyarakat sadar bahwa ya money politik ini, politik uang ini adalah induk dari berbagai macam korupsi. Ya, jadi money politik ini induknya dari berbagai macam korupsi. Karena rumusnya jelas sekali rumusnya Gus. Rumusnya itu adalah biaya pencalonan, Ya, ditambah biaya kampanye sama dengan ya, gaji, ya, sama dengan gaji dari anggota dewan atau kepala daerah. Kalau tidak seimbang ini, kalau tidak seimbang ini pasti akan mencari bentuk-bentuk lain untuk menyimbangkan, bahkan lebih memberatkan penghasilan yang akan diterima. Ya, bukan hanya calonnya, ingat ya. Kadang-kala orang bilang calonnya, bukan hanya calonnya, tapi tim-tim yang bekerja. ya, Ya, kadang-kala bilang calonnya bersih, bukan hanya calonnya ya, bukan calonnya, tapi tim-timnya itu akan menagih keseimbangan tadi. ya, Pasti sudah ada datanya, dananya keluar sekian-sekian, jadi dia pasti minta misalnya proyek dan seterusnya, karena imbal balas jasa atas pengeluaran-pengeluaran pada saat kampanye. Ya walaupun tim yang memang calonnya tidak melakukan, tapi timnya pasti akan bergerak untuk mencari keseimbangan tadi. Karena besarnya kos politik, biaya politik tadi dengan apa yang diperoleh. Gaji yang diperoleh, penghasilan diperoleh, apalagi penghasilan itu berbatas waktu juga, hanya 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu yang pertama, perlu disadari. Kemudian, yang kedua, perlu penyadaran bahwa calon ini sebenarnya sedang berinvestasi. Ya, calon ini sebenarnya berinvestasi dan
pada saat dia menjabat, dia akan menagih investasi-investasi yang telah dikeluarkan. Ya, dia melalui politik itu dia berinvestasi. Investasi itu kan ada yang gagal, caleg yang gagal atau ya kan gagal investasi itu, tapi yang berhasil Iya. dia akan menagih dari investasi-investasi yang tadi. Dan jadi itu saja, kalau masyarakat Kabupaten Maros sudah menyadari bahwa pelaku ini atau oknum ini ya memberikan di awal, kedepannya ada yang akan ditagih, lebih baik tidak diterima supaya kedepannya tidak ada yang bisa ditagih dari masyarakat. Saya kira itu saja, Gus. Yang pertama itu tadi ya penyadaran pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya money politik ini. Kalau masyarakat sadar tanpa didorong pun, pasti dia akan mencegah. Dan kedua, terkait ini saya kritisi sedikit, bukan mengkritisi lembaga sendiri, tetapi menyampaikan apa yang dilihat kurang pada saat kita sebagai penyelenggara. Terkait patroli politik uang, kedepannya patroli itu jangan hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, Kecamatan Panwascam, PKD, PTPS, bukan hanya, tapi ambil RT-nya. Kita ambil RT, masing-masing RT ikut. Ya, karena kadang-kala juga ya oknum-oknum tokoh masyarakat sampai tingkatan paling bawah, RT itu paling banyak digoda. Paling banyak digoda. Ambil oknum-oknum RT untuk bersama-sama kita ya patroli. Walaupun oknum itu kan RT, RW kan tidak ada juga larangan bagi dia kan? Nggak ada, betul. Nah, larangan, tapi setidaknya dia bisa ikut ke kita mendeklarasikan anti politik uang. Karena jangan sampai hari ini berpatroli, kemudian besoknya dia membakar, pasti masyarakat lah, apa ini kemarin patroli, sekarang membakar. Jadi itu, kalau kita patroli tentang politik uang, kalau tiba tahapannya, ambil itu tokoh-tokoh masyarakat. Baik. Ya, bagaimana supaya kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat itu, termasuk RT, RW, camat, sama-sama kita lakukan patroli, supaya masyarakat melihat bahwa tokoh masyarakat dan unsur-unsur di pemerintahan itu turut mengawasi kita semua. Saya kira itu, Gus. Baik, Kakak Dokter, luar biasa. Namun karena waktu masih banyak hal sebenarnya yang bisa kita kupas. Namun karena waktu yang sangat terbatas, jadi dari penjelasan Kakak Dokter tadi itu kita tersadar bahwa politik uang bukan hanya sekedar transaksi rupiah saja, tapi juga melainkan soal integritas bangsa yang sedang diuji melalui celah-celah regulasi yang ada. Satu poin penting yang saya catat, Kakak Dokter, regulasi mungkin punya batasan, tapi komitmen kita sebagai anak bangsa dan pemilih tidak boleh memiliki celah kompromi terkait politik uang ini. Jadi terima kasih banyak Kakak Dokter atas pencerahannya yang sangat akademis, namun juga tetap praktis. Sahabat Bawaslu, semoga edisi kelima ini memberikan kita sudut pandang baru bagi kita semua untuk menjadi pemilih yang lebih cerdas dan lebih berintegritas. Saya Ghazali Hadis selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya bersama rakyat Awas Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.